Orang Tionghoa dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam meraih kesuksesan finansial. Meskipun mereka memulai dari nol, banyak dari mereka yang membangun kekayaan dengan ketekunan, strategi yang matang, dan pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Dalam video ini kita akan membahas 15 rahasia yang telah terbukti efektif bagi orang Tionghoa dalam meraih keberhasilan finansial, mulai dari mentalitas hingga strategi investasi. Keberhasilan orang Tionghoa bukan hanya bergantung pada keberuntungan semata, tetapi lebih pada kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya dan kesempatan yang ada. Setiap langkah yang mereka ambil selalu dihitung dengan cermat untuk memastikan tujuan finansial tercapai. Bagi mereka, setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan perencanaan yang matang. Jika Anda ingin belajar bagaimana caranya menjadi sukses dari nol, simak baik-baik 15 rahasia yang akan kita bahas dalam video ini. Mulai dari mental baja hingga cara mengelola keuangan yang bijak. Semuanya akan membantu Anda mengembangkan pola pikir yang diperlukan untuk mencapai tujuan finansial. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke rahasia yang pertama, yaitu adalah mental baja untuk melawan, gagal, dan bangkit lagi. Kesuksesan orang Tionghoa dimulai dengan mental baja yang tidak mudah menyerah. Kegagalan bukan hal yang ditakuti, tetapi justru dianggap sebagai bagian dari proses. Mereka tahu bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang bisa digunakan untuk memperbaiki langkah selanjutnya. Dengan mental yang kuat, mereka mampu bangkit setelah jatuh dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Bahkan ketika banyak orang menyerah setelah kegagalan pertama, orang Tionghoa cenderung bangkit dan mencoba lagi. Mereka percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sebuah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Tidak ada yang instan dalam hidup ini, dan kesabaran menjadi kunci untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Pentingnya mental baja ini juga tercermin dalam bagaimana mereka menghadapi tantangan bisnis. Mereka tidak mudah goyah oleh tekanan atau hambatan, malah terus mencari solusi yang lebih baik. Proses belajar dari kegagalan mereka jauh lebih berharga daripada hanya meraih kemenangan sesaat. Untuk memiliki mental baja, Anda perlu memahami bahwa kegagalan bukan cerminan dari diri Anda. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk membangun ketangguhan mental dan meningkatkan kemampuan diri. Orang Tionghoa sangat memahami hal ini, dan mereka menjadikan kegagalan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan mereka menuju kesuksesan. Pada akhirnya, keberhasilan yang mereka capai adalah buah dari ketekunan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Dengan mental baja yang dimiliki, mereka terus bergerak maju, tanpa merasa terintimidasi oleh kegagalan yang datang. Kemudian yang kedua adalah rahasia uang, yaitu hemat, investasi, dan manajemen cerdas. Orang Tionghoa memiliki filosofi yang sangat kuat mengenai pengelolaan uang. Mereka mengajarkan bahwa kebiasaan hidup hemat adalah langkah pertama dalam meraih kekayaan. Mengelola uang dengan bijak berarti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menunda keinginan konsumtif, dan lebih fokus pada tabungan. Hemat bukan berarti pelit, tetapi lebih kepada pengelolaan keuangan yang bijaksana. Investasi menjadi bagian integral dari strategi keuangan orang Tionghoa. Mereka tahu bahwa uang harus bekerja untuk mereka, bukan hanya sekedar disimpan. Mereka cenderung memilih investasi yang stabil dan menguntungkan seperti properti atau saham, dengan perhitungan yang matang. Investasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya diri, tetapi juga untuk membangun sumber pendapatan pasif yang dapat menopang masa depan. Manajemen keuangan yang cerdas adalah kunci dari pengelolaan uang yang sukses. Orang Tionghoa selalu mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan mereka dengan rinci. Mereka menggunakan anggaran untuk memantau arus kas dan menghindari pemborosan. Dengan manajemen yang baik, mereka bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan penting, seperti investasi, pendidikan, dan bisnis yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Mereka juga tahu bagaimana cara mengelola risiko dengan bijak. Tidak ada yang sepenuhnya bebas risiko. Namun orang Tionghoa mengukur dan mengelola risiko mereka dengan cara yang hati-hati. Mereka lebih suka berinvestasi dalam instrumen yang sudah terbukti dan aman. Meskipun hasilnya tidak instan, tapi lebih stabil dalam jangka panjang. Pengelolaan uang yang baik memerlukan kebijaksanaan, dan orang Tionghoa sangat mengedepankan prinsip ini dalam hidup mereka.
Dengan fokus pada hemat, investasi, dan manajemen cerdas, mereka berhasil membangun kekayaan yang berkelanjutan. Kemudian rahasia orang Tionghoa menjadi kaya dari nol yang ketiga adalah belajar tanpa henti, karena ilmu adalah aset terbesar. Orang Tionghoa sangat menghargai ilmu sebagai aset terbesar dalam hidup. Mereka percaya bahwa pendidikan dan pengetahuan tidak hanya membuka pintu kesuksesan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk terus belajar, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman langsung. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh gelar, tetapi tentang terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai bidang. Orang Tionghoa seringkali tidak puas hanya dengan pengetahuan yang ada, melainkan berusaha untuk terus memperdalam ilmu mereka agar dapat menghadapi tantangan yang ada. Mereka percaya bahwa ilmu adalah dasar untuk membuat keputusan yang cerdas, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Tanpa pengetahuan yang cukup, seseorang mungkin akan kesulitan menghadapi masalah yang datang. Oleh karena itu, mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan diri mereka melalui berbagai sumber, termasuk membaca buku, mengikuti seminar, atau belajar dari pengalaman orang lain. Orang Tionghoa juga sering mendalami berbagai bidang untuk memperluas wawasan mereka. Mereka tidak terfokus pada satu bidang saja, tetapi memanfaatkan pengetahuan lintas disiplin untuk menciptakan peluang baru. Dengan demikian, mereka bisa melihat kesempatan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Ilmu adalah aset yang tidak bisa dicuri atau dihancurkan, dan itulah sebabnya orang Tionghoa menganggapnya sebagai harta yang paling berharga. Mereka tahu bahwa dengan terus belajar, mereka bisa membuka banyak pintu kesempatan yang membawa mereka menuju kesuksesan finansial. Kemudian, rahasia orang Tionghoa menjadi kaya dari nol yang keempat adalah memulai bisnis kecil dengan potensi besar. Orang Tionghoa sangat pintar dalam melihat peluang bisnis, bahkan dari hal-hal kecil sekalipun. Mereka percaya bahwa bisnis kecil bisa berkembang menjadi usaha besar jika dikelola dengan baik. Banyak dari mereka yang memulai dari usaha kecil-kecilan, seperti toko kelontong atau restoran kecil. Namun dengan tekad dan strategi yang tepat, mereka mampu mengembangkan bisnis tersebut menjadi besar. Penting untuk memahami bahwa bisnis besar tidak selalu dimulai dengan modal besar. Orang Tionghoa mengajarkan kita bahwa dengan kerja keras, kreativitas, dan ketekunan, bisnis kecil pun dapat berkembang. Mereka selalu mencari peluang yang memiliki potensi besar meskipun dimulai dengan langkah kecil. Mereka juga fokus pada kualitas dan pelayanan. Meskipun bisnis yang dimulai kecil, mereka selalu berusaha memberikan produk atau layanan terbaik kepada pelanggan. Dengan demikian, mereka membangun reputasi yang kuat yang akan mendukung kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, orang Tionghoa sangat pandai dalam melakukan riset pasar. Mereka tahu apa yang dibutuhkan pasar dan selalu beradaptasi dengan permintaan yang ada. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi berusaha untuk menciptakan tren baru yang lebih menguntungkan. Pada akhirnya, keberhasilan dalam memulai bisnis kecil ini bergantung pada kesediaan untuk berinovasi dan terus berkembang. Orang Tionghoa memahami bahwa bisnis kecil adalah titik awal yang bisa menghasilkan potensi besar jika dijalankan dengan penuh dedikasi dan semangat pantang menyerah. Kemudian, rahasia yang kelima adalah membangun jaringan yang kuat untuk kesuksesan. Salah satu rahasia terbesar orang Tionghoa dalam membangun kekayaan adalah kemampuan mereka untuk menciptakan jaringan yang kuat. Mereka percaya bahwa kesuksesan tidak dapat dicapai sendirian, melainkan membutuhkan kerjasama dan dukungan dari orang lain. Hubungan baik dengan keluarga, teman, hingga rekan bisnis menjadi aset yang sangat berharga. Dalam budaya Tionghoa, menjaga hubungan baik bukan hanya sebatas basa-basi, melainkan membangun kepercayaan yang mendalam. Mereka memahami pentingnya memberikan bantuan kepada orang lain terlebih dahulu sebelum meminta sesuatu. Prinsip ini membuat hubungan mereka lebih kuat, karena didasarkan pada rasa saling menghormati dan kerjasama yang saling menguntungkan. Jaringan yang kuat juga memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi, peluang, dan dukungan yang mungkin sulit diperoleh tanpa hubungan baik. Dalam bisnis, mereka sering menggunakan relasi untuk memperluas pasar, mengurangi biaya, atau mencari mitra strategis yang dapat membantu mengembangkan usaha mereka. Orang Tionghoa juga terkenal dengan kemampuannya membangun hubungan lintas budaya dan komunitas. Mereka tidak segan untuk belajar dari budaya lain dan menyesuaikan diri untuk membangun koneksi yang lebih luas.
Fleksibilitas ini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat jaringan mereka. Dengan jaringan yang kuat, mereka dapat mengatasi banyak hambatan yang muncul, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Dukungan dari orang-orang terpercaya membantu mereka mencapai tujuan finansial lebih cepat dan efisien. Bagi mereka, hubungan adalah investasi jangka panjang yang nilainya tak ternilai. Kemudian, rahasia orang Tionghoa menjadi kaya dari nol yang keenam adalah kerja keras yang cerdas adalah kombinasi yang sempurna. Orang Tionghoa memiliki reputasi sebagai pekerja keras, tetapi mereka juga percaya bahwa kerja keras saja tidak cukup. Mereka menggabungkan kerja keras dengan kerja cerdas, yaitu kemampuan untuk mengoptimalkan usaha dengan cara yang lebih efisien dan strategis. Kombinasi ini memungkinkan mereka untuk mencapai hasil maksimal dengan usaha yang terarah. Kerja keras menjadi pondasi kesuksesan mereka. Mereka tidak takut untuk menghabiskan waktu berjam-jam demi menyelesaikan pekerjaan atau mencapai target. Namun, mereka juga tahu kapan harus berhenti dan mengevaluasi hasil kerja mereka untuk memastikan bahwa waktu dan energi yang mereka habiskan memberikan hasil yang sepadan. Kerja keras melibatkan perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi atau sumber daya yang tepat. Orang Tionghoa cenderung mencari cara untuk menyederhanakan pekerjaan, seperti memanfaatkan alat bantu atau bekerja sama dengan orang yang memiliki keahlian tertentu. Dengan cara ini, mereka bisa menghemat waktu dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Mereka juga memahami pentingnya prioritas dalam bekerja. Bagi mereka, tidak semua pekerjaan memiliki nilai yang sama, sehingga mereka fokus pada tugas-tugas yang memberikan dampak terbesar. Prinsip Pareto, yaitu 80% hasil berasal dari 20% usaha, sering diterapkan dalam cara mereka bekerja. Dengan kerja keras yang cerdas, mereka mampu mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Prinsip ini tidak hanya membantu mereka dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pelajaran penting bagi siapa saja yang ingin meraih kesuksesan dari nol. Kemudian yang ketujuh adalah diversifikasi pendapatan untuk masa depan yang aman. Salah satu kunci keberhasilan orang Tionghoa dalam mencapai kekayaan adalah diversifikasi pendapatan. Mereka memahami bahwa bergantung pada satu sumber pendapatan saja sangat beresiko. Oleh karena itu, mereka selalu mencari cara untuk menciptakan beberapa aliran pendapatan sekaligus, baik melalui bisnis, investasi, maupun pekerjaan sampingan. Diversifikasi pendapatan memberikan keamanan finansial yang lebih baik. Jika satu sumber pendapatan mengalami penurunan, mereka masih memiliki aliran pendapatan lainnya yang dapat diandalkan. Prinsip ini membantu mereka mengurangi resiko dan menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Orang Tionghoa sering memanfaatkan peluang di berbagai bidang untuk menciptakan diversifikasi ini. Misalnya, mereka bisa memiliki bisnis utama di satu sektor tetapi juga berinvestasi di sektor lain yang berbeda. Dengan cara ini, mereka tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas wawasan dan jaringan mereka. Selain itu, mereka juga bijak dalam mengelola pendapatan yang mereka hasilkan. Sebagian besar uang yang mereka peroleh dari satu sumber digunakan untuk berinvestasi atau menciptakan sumber pendapatan baru. Mereka melihat uang sebagai alat untuk membangun lebih banyak kekayaan, bukan hanya untuk konsumsi. Diversifikasi pendapatan adalah strategi yang sangat efektif untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan mengandalkan beberapa aliran pendapatan, mereka dapat lebih tenang menghadapi tantangan ekonomi dan lebih siap untuk mengambil peluang yang muncul di masa depan. Kemudian rahasia yang ke-8 adalah seni menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar. Orang Tionghoa sangat memahami pentingnya menunda kesenangan demi mencapai tujuan yang lebih besar. Prinsip ini dikenal sebagai delayed gratification, yaitu kemampuan untuk menahan diri dari godaan saat ini demi mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Mereka percaya bahwa kesabaran adalah kunci untuk membangun kekayaan secara berkelanjutan. Mereka tidak tergoda untuk menghabiskan uang secara impulsif, meskipun memiliki penghasilan yang cukup. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk menabung dan menginvestasikan uang mereka untuk tujuan jangka panjang. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan keuntungan dari bunga majemuk atau pertumbuhan investasi. Menunda kesenangan juga berarti berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mendesak. Mereka lebih memilih untuk fokus pada prioritas yang mendukung tujuan finansial mereka. Misalnya, alih-alih membeli barang mewah, mereka lebih memilih untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha atau investasi. Pola pikir ini tidak hanya berlaku pada pengelolaan uang,
tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka siap bekerja keras dan melewati berbagai tantangan untuk mencapai impian mereka. Meskipun hasilnya baru akan terlihat setelah bertahun-tahun. Kesabaran dan ketekunan ini adalah pondasi kesuksesan mereka. Pada akhirnya, kemampuan untuk menunda kesenangan memberikan mereka keunggulan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Mereka memahami bahwa hasil yang besar membutuhkan waktu dan usaha, dan itulah yang membuat mereka mampu membangun kekayaan dari nol. Kemudian yang kesembilan adalah keberanian mengambil resiko dengan perhitungan yang tepat. Salah satu rahasia penting yang dimiliki orang Tionghoa dalam membangun kekayaan adalah keberanian mereka dalam mengambil resiko. Namun keberanian ini bukanlah keputusan yang gegabah. Mereka selalu mempertimbangkan setiap langkah dengan cermat, mempelajari resiko dan potensi keuntungan, serta menyiapkan rencana cadangan untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka memahami bahwa tanpa mengambil resiko, peluang untuk mencapai kesuksesan finansial akan sangat terbatas. Tetapi mereka juga memastikan bahwa setiap resiko yang diambil sudah diperhitungkan dengan baik. Dengan cara ini, mereka dapat mengurangi kemungkinan kegagalan, sekaligus memaksimalkan potensi keberhasilan. Selain itu, orang Tionghoa tidak ragu untuk berinvestasi di bidang yang mungkin belum populer atau belum dipahami oleh banyak orang. Mereka melihat peluang di tempat-tempat yang diabaikan oleh orang lain dan berani mengambil langkah pertama. Ketika resiko tersebut membuahkan hasil, mereka seringkali menjadi pelopor dalam bidang tersebut. Keberanian mereka dalam mengambil resiko juga dilengkapi dengan sifat fleksibel dan adaptif. Jika rencana awal mereka tidak berhasil, mereka segera mencari alternatif lain tanpa kehilangan semangat. Bagi mereka, kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran, bukan akhir dari perjalanan. Dengan sikap ini, mereka mampu membuka pintu menuju peluang-peluang baru yang tidak dimiliki oleh mereka yang terlalu takut untuk mencoba. Keberanian mengambil resiko yang dilengkapi dengan perhitungan yang matang menjadi salah satu pondasi keberhasilan finansial mereka. Kemudian rahasia yang ke-10 adalah catatan keuangan adalah kunci memahami dan mengendalikan uang. Orang Tionghoa memiliki kebiasaan mencatat dan memantau keuangan mereka secara detail. Mereka percaya bahwa untuk mengelola uang dengan baik, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami aliran yang masuk dan yang keluar. Tanpa catatan keuangan yang jelas, mereka tidak akan tahu kemana uang mereka pergi dan bagaimana cara mengendalikannya. Mereka sering mencatat setiap pengeluaran, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Kebiasaan ini membantu mereka mengidentifikasi area di mana mereka dapat menghemat uang atau meningkatkan efisiensi. Dengan memiliki gambaran keuangan yang jelas, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait pengelolaan uang. Selain itu, mereka juga menggunakan catatan keuangan sebagai alat untuk menetapkan dan melacak tujuan finansial mereka. Misalnya, jika mereka ingin mengumpulkan modal untuk memulai bisnis, mereka akan mencatat berapa banyak uang yang perlu disisihkan setiap bulan dan memantau progresnya secara berkala. Kebiasaan ini juga membuat mereka lebih disiplin dalam mengelola uang. Mereka tahu kapan harus berhemat dan kapan harus berinvestasi. Dengan memiliki catatan yang rinci, mereka dapat menganalisis pengeluaran mereka dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Catatan keuangan bukan hanya alat untuk mengukur uang, tetapi juga cara untuk membangun mentalitas yang lebih sadar akan nilai setiap rupiah. Dengan kebiasaan ini, mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif dan mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat. Kemudian rahasia orang Tionghoa menjadi kaya dari nol yang ke-11 adalah kolaborasi strategis untuk bisnis yang berkelanjutan. Orang Tionghoa sangat menghargai kekuatan kolaborasi dalam membangun bisnis. Mereka percaya bahwa kerjasama dengan orang lain, baik itu mitra bisnis, pelanggan maupun komunitas, adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam budaya mereka, kolaborasi dianggap sebagai kunci untuk memperluas jaringan, memperkuat bisnis, dan menghadapi persaingan. Mereka sering membentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Ketika memulai bisnis, mereka cenderung mencari mitra yang memiliki keterampilan atau sumber daya yang melengkapi apa yang mereka miliki. Dengan cara ini, mereka dapat membangun tim yang lebih kuat dan mengatasi kelemahan individu. Selain itu, orang Tionghoa juga memiliki budaya gotong royong dalam komunitas bisnis mereka. Mereka tidak segan untuk saling membantu, terutama ketika rekan mereka menghadapi kesulitan. Budaya ini menciptakan ekosistem bisnis yang saling mendukung,
di mana semua pihak dapat berkembang bersama. Kolaborasi strategis juga melibatkan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Orang Tionghoa sangat memperhatikan kepuasan pelanggan karena mereka tahu bahwa pelanggan yang puas akan menjadi aset jangka panjang. Mereka tidak hanya berfokus pada transaksi, tetapi juga pada membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan mereka. Dengan pendekatan ini, mereka mampu menciptakan bisnis yang tidak hanya bertahan lama, tetapi juga terus berkembang. Kolaborasi strategis menjadi salah satu rahasia utama mereka dalam mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Kemudian rahasia yang ke-12 adalah peran keluarga sebagai pondasi kesuksesan finansial. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan finansial orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa keluarga adalah pondasi utama yang mendukung setiap usaha mereka. Keluarga tidak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan dukungan emosional, tetapi juga seringkali menjadi mitra dalam menjalankan bisnis dan investasi. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk memahami nilai uang dan pentingnya kerja keras. Orang tua di komunitas Tionghoa sering melibatkan anak-anak mereka dalam bisnis keluarga, mengajarkan cara berdagang, mengelola keuangan, dan menghadapi pelanggan. Dengan cara ini, anak-anak tumbuh dengan pemahaman praktis tentang dunia bisnis dan tanggung jawab finansial. Selain itu, keluarga Tionghoa sering bekerja bersama sebagai tim. Mereka berbagi sumber daya, informasi, dan peluang untuk mendukung kesuksesan kolektif. Misalnya, anggota keluarga mungkin saling membantu dalam memberikan modal usaha, berbagi kontak bisnis, atau memberikan pelatihan keterampilan. Semangat kekeluargaan ini menciptakan kekuatan yang lebih besar dalam mencapai tujuan finansial bersama. Tidak hanya itu, nilai-nilai seperti kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab juga ditanamkan dalam keluarga. Nilai-nilai ini menjadi pondasi yang kuat dalam membangun hubungan bisnis dan menghadapi berbagai tantangan. Ketika keluarga menjadi unit yang solid, mereka dapat saling mendukung dalam situasi sulit dan bersama-sama meraih kesuksesan. Dengan menjadikan keluarga sebagai inti dari segala usaha, orang Tionghoa dapat menciptakan stabilitas dan keberlanjutan dalam perjalanan finansial mereka. Kesuksesan bukan hanya milik individu, tetapi juga milik keluarga secara keseluruhan, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian yang ke-13 adalah kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Salah satu rahasia kesuksesan orang Tionghoa adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka memahami bahwa dunia bisnis selalu berubah, dan untuk tetap relevan, mereka harus terus belajar dan berinovasi. Kemampuan ini membuat mereka mampu bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak menentu dan bahkan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Orang Tionghoa cenderung bersikap terbuka terhadap teknologi baru dan tren pasar. Mereka tidak takut mencoba metode baru dalam menjalankan bisnis atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan terus mengikuti perkembangan zaman, mereka dapat menemukan peluang baru yang tidak disadari oleh orang lain. Selain itu, kemampuan beradaptasi juga terlihat dalam cara mereka menghadapi tantangan. Ketika menghadapi hambatan, mereka tidak mudah menyerah, tetapi mencari solusi kreatif untuk mengatasi masalah tersebut. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk tetap maju, meskipun situasi tidak berjalan sesuai rencana. Mereka juga pandai membaca perubahan perilaku konsumen. Ketika ada pergeseran dalam preferensi pelanggan, mereka cepat menyesuaikan produk atau layanan mereka agar tetap relevan. Kemampuan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka dalam mempertahankan bisnis yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan adaptasi, mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. Sikap ini tidak hanya membantu mereka bertahan, tetapi juga menciptakan peluang untuk berkembang lebih jauh di dunia yang terus berubah. Kemudian yang ke-14 adalah reputasi dan kepercayaan sebagai mata uang bisnis. Bagi orang Tionghoa, reputasi adalah aset yang sangat berharga. Mereka memahami bahwa dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang tak ternilai. Karena itu, mereka sangat menjaga nama baik dan selalu berusaha membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan integritas. Reputasi yang baik seringkali menjadi pembuka jalan menuju peluang bisnis yang lebih besar. Orang Tionghoa tahu bahwa pelanggan dan mitra bisnis lebih cenderung bekerja sama dengan mereka yang memiliki rekam jejak yang positif. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan memenuhi janji yang telah dibuat. Selain itu, kepercayaan yang dibangun dalam hubungan bisnis menciptakan loyalitas jangka panjang.
Mereka tahu bahwa mendapatkan kepercayaan membutuhkan waktu, tetapi kehilangan kepercayaan bisa terjadi dalam sekejap. Karena itu mereka sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mitra, dan komunitas. Reputasi yang baik juga membantu mereka dalam membangun jaringan yang lebih luas. Ketika orang lain melihat bahwa mereka adalah individu atau perusahaan yang dapat dipercaya, mereka akan lebih mungkin merekomendasikan mereka kepada orang lain. Hal ini menciptakan efek domino yang positif bagi pertumbuhan bisnis. Dengan menjadikan reputasi dan kepercayaan sebagai prioritas utama, orang Tionghoa dapat menciptakan bisnis yang kokoh dan tahan lama. Nilai-nilai ini menjadi pilar kesuksesan mereka, baik dalam hubungan bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian rahasia orang Tionghoa menjadi kaya dari nol yang terakhir atau yang ke-15 adalah berpikir jangka panjang sebagai rahasia orang sukses. Salah satu rahasia terbesar orang Tionghoa dalam membangun kekayaan adalah cara mereka berpikir jangka panjang. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan cepat, tetapi juga memikirkan dampak dan manfaat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pola pikir ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan berkelanjutan. Orang Tionghoa cenderung menghindari keputusan impulsif yang hanya menguntungkan sesaat. Sebaliknya, mereka merencanakan setiap langkah dengan cermat, memikirkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masa depan mereka. Misalnya, mereka lebih memilih untuk berinvestasi dalam aset yang nilainya akan meningkat seiring waktu daripada menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak produktif. Pola pikir jangka panjang ini juga terlihat dalam cara mereka mendidik anak-anak mereka. Mereka menganggap pendidikan sebagai investasi terbesar yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dengan memberikan pendidikan terbaik, mereka mempersiapkan generasi berikutnya untuk menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, mereka sangat menghargai kesinambungan dalam bisnis. Ketika membangun usaha, mereka tidak hanya memikirkan bagaimana bisnis tersebut dapat menghasilkan keuntungan hari ini, tetapi juga bagaimana bisnis itu dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak bisnis yang dimiliki orang Tionghoa dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Berpikir jangka panjang memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam mencapai tujuan finansial. Dengan fokus pada masa depan, mereka dapat menghindari godaan jangka pendek dan tetap konsisten dalam menjalani perjalanan menuju kesuksesan. Rahasia kesuksesan orang Tionghoa dalam membangun kekayaan dari nol bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Mereka menggabungkan nilai-nilai budaya, kerja keras, dan strategi finansial yang cerdas untuk menciptakan pondasi yang kokoh dalam mencapai tujuan mereka. Dari mental baja menghadapi kegagalan hingga kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman. Setiap langkah yang mereka ambil adalah hasil dari pola pikir yang matang dan terencana. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah pentingnya memiliki visi jangka panjang. Orang Tionghoa tidak hanya berfokus pada keuntungan sesaat, tetapi mereka juga memikirkan keberlanjutan dan dampak setiap keputusan yang mereka buat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti manajemen keuangan yang cermat, kolaborasi strategis, dan membangun reputasi yang solid, mereka berhasil menciptakan kesuksesan yang tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Kita semua bisa belajar dari pengalaman ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Tidak peduli dari mana kita memulai, dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang tepat, kita juga bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Jadikan nilai-nilai ini sebagai panduan untuk menjalani perjalanan finansial yang penuh makna dan berkelanjutan. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.